Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Juliansen dengan NIM 233030500369. Pada saat ini saya akan mengerjakan responsi praktikum jaringan komputer dalam pembuatan topologi jaringan dari switch dan router dalam mode fisikal. Di sini sudah diberikan topologi logikalnya di mana ada 4 buah device, yaitu 2 buah PC, satu switch, dan satu router. Dari PCA akan mengarah ke switch 1, dari switch 1 akan mengarah ke router 1, dan dari router 1 akan mengarah ke PCB. Langkah pertama yaitu kita akan menaruhkan switch 1 dan router 1 pada rak, lalu PCA dan PCB pada table. Lalu setelah itu adalah penyambungan kabel. Di sini untuk menyambungkan kabelnya saya menggunakan kabel strike. Ini karena kabel strike itu berfungsi untuk menyambungkan 2 buah device yang berbeda. Dari PCA ke switch itu ditaruh pada pos Ethernet 06. Lalu dari switch ke router, itu dari 05 ke gigabit Ethernet 001. Lalu setelah itu dari PCB ke router itu di gigabit 000. Lalu setelah itu kita akan menyambungkan menggunakan kabel konsol pada 2 buah PC tersebut ke switch dan router. Kabel konsol ini digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch melalui port konsol. Ini kabel konsol. Kita colokkan pada port RS232 pada PCA. Lalu ke switch-nya kita klik kanan, kita pilih inspect rear, kita colok di sini. Lalu di PCB sama colok di RS232. Lalu ini dicolok di konsol. Lalu setelah itu kita akan mengisi IP address pada PCA dan PCB. Kita klik PC-nya, desktop, IP configuration. Di sini sudah diberikan IP yang harus diisi untuk PCA 192.168.1.3. Terus default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu IP versi 6-nya juga diisi. Kita copy. Ini /64. Default gateway-nya FE 80 titik 22 kali 1. Sudah. Lalu setelah itu kita akan memasukkan IP pada PCB 192.168.0.3. Kurang titik, sorry. 192.168.0.3. Lalu default gateway-nya 192.168.0.1. Ininya bisa kita copy juga.
Ini slash 64 juga. Lalu default gateway-nya FE 80.22 kali 1. Setelah kita memasukkan IP versi 4 dan IP versi 6 ke masing-masing PC, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi pada router dan switch yang sudah dihubungkan dengan kabel konsol sebelumnya. Kita mulai dengan PCB terlebih dahulu dengan router. Oh, lalu di sini sudah ada saya buat untuk CLI-nya, bisa kita ikuti. Yang pertama enable, lalu config terminal, lalu kita ubah namanya jadi R1. No IP domain lookup enable secret. Di situ line console, no passwordnya Cisco, login, lalu line PTY 04, passwordnya Cisco, login. Ini bisa kita copy, up down, down, karena jam menunjukkan 11.47.
Baik, untuk konfigurasi pada PCB ke router sudah kita lakukan, maka selanjutnya akan kita lakukan yaitu konfigurasi switch-nya. Kita lakukan konfigurasinya pada PCA. Ke configure, kita ubah namanya jadi hostname S1. No IP domain lookup interface VLAN 1. No shutdown. Untuk di switch-nya juga sudah kita lakukan konfigurasi terminalnya. Maka selanjutnya adalah kita bisa melakukan ping. Sekarang kita coba melakukan ping. Nih, di sini kan diminta melakukan uh, verify connectivity dari PCA ke PCB, dari switch 1 ke PCB. Kita coba. Kita coba ping dari PCA ke PCB. Ping 192.168.03. Di sini PCA bisa melakukan replay. Dia mengirimkan 4 package yang diterima oleh PCB yaitu 3 dan satunya hilang. Ada 25% hilangnya. Jadi kita coba sekali lagi 192.168.03. Baik, di sini PCA mengirimkan 4, yang diterima oleh PCB juga 4, tidak ada kehilangan. Artinya sudah 100% melakukan replaynya. Lalu kita coba melakukan ping menggunakan IP versi 6-nya 2001.2 DB8 2 acad titik 2 2 kali 3. Bisa dilihat di sini juga menggunakan IP versi 6 dari PCA ke PCB itu mengirimkan 4 package dan diterima oleh PCB juga 4. Artinya sudah 100% dalam melakukan connectivity-nya. Lalu sekarang kita coba melakukan ping. Ping dari PCB ke switch-nya. Ping 192.168.03.
1, 3. Kita coba dulu ke PCA ya. Sama, dari PC B, dia mengirim 4 paket ke PC A, dan PC A menerima 4 paket juga, dan hasilnya 100% replay. Kita ping menggunakan IP versi 6 ya, coba 2021.db 8.2 acat titik 1.2 kali 3. Sama, di sini juga menggunakan IP versi 6 4 kali replay. Artinya connectivity berhasil. Lalu di sini ada pertanyaan reflection question yang harus dijawab. Saya akan menjawabnya. Untuk soal yang pertama, terjemahannya itu adalah jika antarmuka J001 menunjukkan bahwa statusnya administrasi administratively down, perintah konfigurasi antarmuka apa yang akan Anda gunakan untuk mengaktifkan antarmuka tersebut? Jawaban yang bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah perintah no shutdown yang akan digunakan untuk mengaktifkan antarmuka jaringan yang sebelumnya dinonaktifkan secara administratif atau secara default oleh Cisco-nya. Untuk contoh penggunaannya yaitu router enable, kita masuk dulu ke fungsi enable supaya kita bisa melakukan tingkatan akses selanjutnya. Lalu di sini kita sudah masuk, kita ketik configure terminal karena kita ingin melakukan config. Kita pilih interface gigabit 001 dan itu kita no shutdown kan. Seperti ini mungkin untuk contohnya. Lalu untuk soal nomor 2, apakah yang akan terjadi jika Anda secara tidak sengaja mengkonfigurasi antar muka G001 pada router dengan alamat IP 192.168.1.2 yang salah? Maka yang pertama yaitu router tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan yang benar karena berada di subnet yang salah. Yang kedua, routing atau pengalamatan jaringan bisa gagal karena IP tersebut tidak cocok dengan jaringan yang diharapkan. Yang ketiga, perangkat di subnet yang benar tidak akan bisa menjangkau router melalui antarmuka itu. Maka kesimpulannya adalah konfigurasi IP yang salah akan menyebabkan kegagalan koneksi antara router dan perangkat lain di jaringan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan dari responsi praktikum jaringan komputer. Mohon maaf jika misalnya banyak salah atau kesalahan kalimat yang saya gunakan. Terima kasih.